Seperti yang sudah saya janjikan tadi pemirsa setia PJTV bahwa saya sudah kedatangan beberapa narasumber, tidak hanya satu atau dua orang, tapi cukup banyak narasumber di sini yang mungkin beberapa muka di antaranya Anda sudah mengenal. Kita sapa saja langsung kalau begitu ya. Halo, selamat pagi akang-akang, apa kabar? Ini Anda barangkali sudah mengenal ya dengan muka-mukanya, tetapi kita akan kembali berkenalan. Selamat pagi. Selamat pagi, baik-baik ya kabarnya. Ini lebih baik kita ngobrol santai saja dulu barangkali. Trabas ya. Trabas, kenalan dulu satu-satu dari yang paling ujung. Namanya siapa Kang? Siapa tuh pemirsa belum tahu. Naik ya. Nama saya Tata, angkatan PP nomor 325. Kang Tata, BP nomor 325. Ya. Oke, yang sebelahnya? Saya Yudi, angkatan 0210. Oke, Kang Yudi, Kang Tata, lalu Farid, angkatan Farid. BP 454. 454. Tentang pekedua ini saya masih belum paham nih sebenarnya. Nanti kita bahas ya. Silakan. Hadi dari Oka, angka 066. Oke, angkatan 08. Kang Adi, ini yang paling sering barangkali ya, yang sudah terkenal. Di Halo Bareng Pagi, silakan Kang. Saya Mang Uhi, nama kerennya MU. MU, kenapa MU Kang? Ini MU sama diceritakannya keren juga namanya MU ya. Padahal Oke. tetap masih sama Mang Uhi. Nah, oke. Bang Ubi. No, angkatan pendiri. Oke, angkatan pendiri. Wah, ini angkatan pendiri. Yang ini angkatan pendiri juga bukan? Kita tanya langsung kalau begitu Kang. Silakan. Ya, saya JC, Kang angkatan CB 245. Angkatan CB 245. Oke, Kang TB silakan. Yang Saya sebelahnya? Edi, angkatan PP Petir Puntang 277. 277. Oke, silakan. Ini terlihat barangkali ya. Saya Edi, angkatan BP 445. Oke, angkatan BP 455 CB BP. Oke, nanti kita bahas lagi deh. Yang terakhir barangkali. Saya Cecep Oke, Kang dari Cecep. angkatan GP 412. Angkatan GP 412. Ini yang bikin saya bingung tampaknya ternyata. Kang Adi, boleh deh sama Kang Adi aja kalau gitu. Ini ternyata ada kode-kodenya, ada BP tadi CC, apalagi tuh banyak. Itu apa artinya? Jadi masing-masing setiap penerimaan anggota baru itu selalu ada nama panggilannya gitu. Oke. Nama angkatannya gitu. Nama angkatannya. Ya Itu seperti adalah misalkan kayak Oka. Oke. Nah, itu tuh Oka tuh bukan oke tapi Orai Kadut gitu. Oh, oke. Oh, itu ternyata ada kependekannya. Iya. Lalu kalau misalnya tadi apa GP itu? Gerhana Puntang. Jadi pas Gerhana Puntang pada saat diklat Oke. itu pas Oke. gerhana bulan Mhm. terjadi diklat tuh di Puntang, Gunung Di Gunung Puntang. Puntang. Jadi sekalian akhirnya disepakati bersama Oke. menggunakan itu. GP. Siapa yang pada awalnya ini punya pencetus ide bahwa setiap angkatan harus ada nama-nama uniknya? Dari angkatan pendiri barangkali silakan. Siapa yang awal? Ini Ini. itu angkatan selalu ada angkatan karena Oke. kami bisa membedakan biasanya ini angkatan apa. Nah dari situ ya angkatannya karena banyak teman-teman ini motor off-road Trabas. Oke. Tapi bukan Trabas. Nah, bisa kami membedakannya dari angkatan. Kadang-kadang yang oke. pakai motor trail teman-teman kami ini saya juga Trabas. Ya. Ya, Trabas karena sudah jadi ikon di off-road ya kami kasih kode-kode tertentu gitu buat Oke, untuk anggota. membedakan ya, Membedakan ya, mengklasifikasikan. Tetapi ini senioritas bukan? Bukan. Tidak, di kami Tidak tidak ada ada senioritas. Itu sama cuman dari senioritasnya mungkin dari tua dan mudanya aja itu. Seperti Oke. itu aja ya. Selalu ada pembeda ya, cirinya usia. Ya, Wah, ini usia bahaya aja. nih. Tapi kalau kita mengupas lebih general lagi pemirsa, sebetulnya apa sih Trabas ini? Boleh dijelaskan oleh siapa nih? Secara umum. Trabas. Trabas itu Trail Bandung Association ya. Oke. Di Bandung ini banyak sekali motor-motor off-road. Dari awal kita tahun 93 95 itu kami berdirilah Trabas, nama Oke. Trabas. Oh, ini sudah cukup lama ya, 93. 95 kita 95. terbentuknya. Oke, ini artinya sudah belasan sampai bahkan hampir 20 tahun ya. Ya, seperti Oke. itu. Selama 20 tahun itu apa saja agenda kegiatan yang sudah dilakukan? Yang kita sering mengadakan event Oke. di Jawa Barat umumnya. Tidak selalu event saja, kami juga ikut seperti untuk ada bencana alam. Itu Oke. tim kami ada khusus untuk rescue bencana alam juga. Oke, oh ada berdasarkan struktur organigramnya ada divisi masing-masing begitu ya? Ada divisi masing-masing, ada Oke. untuk yang dari dokternya juga ada. Baik. Oh, ada yang berlatar belakang dokter juga ya? Iya. Tapi kalau kita bicara terkait perjalanan panjang nih Trabas ternyata sudah berdiri dari tahun 1995 ya? Iya. Artinya sudah cukup lama Kang ya? Ini yang paling lama bergabung barangkali Akang sendiri ya?
Ya, saya Oke. sebagai yang dari awal ya. Volunteer ya, pendiri. Iya, gitu. Jika kita seperti bicara itulah. terkait kuantitas nih, jumlah anggota, Iya. ada berapa nih setelah perjalanan yang cukup panjang ini? Ini kami baru terkumpul ya dari angkatan 0. Nah, ini mungkin angkatan 0 ya. Oke. Angkatan 0 ini angkatan baru terbentuknya Trabas. Ini kalau diceritakannya ini sedikit unik ya kalau Oke, kami boleh bagaimana? cerita nih. Boleh silakan. Ya. Variasi mix.com. Itu dari sponsor kita itu. Oh, Oke, Iya. itu salah satu media Iya, sosialisasi begitu ya barangkali, Iya. Kang. Dan pemirsa, kita masih berada dalam program Halo Baru Pagi dan masih berbincang dengan cukup banyak narasumber. Ini yang tadi sudah kenalan sebagian ya, sebagian lagi belum nih. Ada yang datang. Todong dulu dong, kita ospek dulu, ajak kenalan. Selamat pagi Kang, siapa nih? Selamat pagi, saya Herman, Kang Herman. Oke, angkatan? angkatan 0. Angkatan 0, pendiri juga. Oke. Yang paling senior. Kalau begitu yang paling ujung? Pagi, saya Daniel. Kang Daniel? Angkatan PP. PP. Ini Petir PP singkatan Puntang. dari Petir Petir Puntang. Waduh, Gerhana Puntang. Oke. Selalu ada katakanlah ini nilai-nilai sejarah begitu ya di dalam penamaannya sendiri. Jika kita bicara terkait sejarah, ini kembali kita ulang. Ini perjalanannya kan sudah cukup panjang ya, dari tahun 1995 sampai sekarang. Jumlah anggotanya ada berapa, Kang? Jumlah anggota sampai hari ini sudah terbentuk ada 687. Yang terakhir itu 687. kita ada yang daftar. Oke. Diklat angkatan BP itu 125. Cuman yang bisa lulus masuk di keanggotaan kami Oke. Trabas itu cuman 87 ya Pak ya. Oke. Oh, jadi itu daftar sekian, kemudian ada proses seleksi terlebih dahulu gitu. Itu ada diklat, diklat kita, dulu. ya, diklat dari mulai awal Oke. persiapan motor, fisik, terus banyak lagi dan banyak sekali yang nanti yang lebih tahu Pak Cece. Oke, silakan. Pak Cece, silakan. Ternyata ini harus ada kriteria tertentu ya gitu. Tidak sembarang orang bisa nih. Tidak Harus bisa yang punya semua skill ya, berarti ya. hanya punya skill aja Oke. atau naik motor aja itu belum tentu kita bisa terima karena kita ada perekrutan seperti apa mau masuk gabung Oke. dengan kami Oke, Trabas. bagaimana sistem perekrutan tersebut? Silakan Pak Cece, emang enggak? Ya, di Trabas itu kita menggunakan sistem perekrutan itu ada disebutnya Diklat Pendidikan dan Latihan. Diklat pendidikan dan latihan. Pendidikan dan latihan, dan untuk pendidikan ini kita memakan waktu dari awal itu sampai dia bisa dinyatakan lulus itu 3 bulan. Oke. Dari diawali dengan praktek lapangan teori, lalu praktek lapangan, lalu dia mesti melakukan exploring. Oke. Exploring itu melakukan perjalanan ke daerah-daerah dan dia mesti mensosialisasikan kegiatan ini dan mesti menerangkan bahwa kegiatan ini ramah lingkungan. Oke, termasuk mencari rute baru tidak? Tidak. Tidak, kita hanya mempergunakan rute-rute yang sudah ada. Oke. Diharapkan tidak membuka jalur-jalur baru. Oke. Terus kenapa mesti ada diklat? Kegiatan motor off-road itu berada di alam bebas, Oke. di alam terbuka. Nah, itu mensosialisasikan bagaimana bermain off-road itu yang ramah lingkungan. Oke. Mungkin Dan itu. artinya berarti orang-orang yang sudah lolos seleksi ini sudah capable untuk urusan-urusan yang tadi ya. Sudah siap menjaga keramahan lingkungan barangkali ya. Mungkin minimal disosialisasikan, dia mengetahuinya. Oke. Mengetahuinya dan insya Allah dia mengerti bagaimana bermain di alam bebas dengan kendaraan bermotor. Oke. Ini tadi memang sempat terpenggal kalau begitu. Bisa diceritakan tidak sejarah awal pertama berinya? Oke, silakan Kang Tata atau mungkin yang sama-sama anggota pendiri deh boleh. Ini yang untuk perekrutan itu antara 93 95. Oke. Trabas terbentuk 95. Dari awal 93 itu belum banyak motor trail di Bandung, Jawa Barat umumnya. Itu 93 baru muncul motor-motor trail jenis tertentu ya. Nah itu karena kami mau berteman banyak orang ya Oke. untuk gabung. Itu caranya untuk kenal dengan mereka kami kejar. Oke. Ya, jadi kalau ada motor trail di jalan Jemput bola ya? jemput bola itu kejar satu kali kita hampir berantem karena kami tunggu kedatangan mereka di gang itu. Oke. Kita kejar sampai kejar-kejaran, tidak seperti itu, seperti kejar terus sampai dapat dia. Oke. Dapatlah dimasuk di gang hilang juga di sana. Kami tunggu 1 minggu di sana. Oke. Bolak-balik akhirnya ketemulah Ini orangnya sempat menduga ini ada apa Nah gitu. itu kita hampir berantem Oke. gitu karena ini dikejar-kejar terus apa maksudnya. Akhirnya mereka malah tertawa. Sebentar, sistem yang dulu seperti itu. Sistem yang sekarang
Justru Ternyata sekarang orang lebih tinggi ya justru kebanyakannya animonya yang pada datang. Exciting sekali dia kalau teman-teman kami ini di off-roader di Indonesia Oke. itu mau masuk Trabas. Sekarang justru mereka datang ke kami ya. Kami Oke. ke Dodoran kadang-kadang terlalu banyak yang Tidak, daftar. oke, dan itu sebabnya diadakan seleksi ya, Iya, diadakan diadakan diklat tadi ya, seleksi, diklat betul, tadi. ya, ya. Ini barangkali pemirsa fenomenanya tengah bergerak ke arah yang lebih katakan lebih maju lagi ya. Kalau Betul, dulu ya. Terabas mungkin Jemput harus bola, jemput dikejar, bola ya, ya. mencari anggotanya. Kalau Iya, sekarang betul. justru orang-orang pada pengen nih masuk Terabas. Masuk Trabas. Salah satu caranya untuk masuk Terabas seperti apa? Boleh, Silakan. silakan. Ini Kang Pak Cece. Diklat lagi Pak Cece. Ya, seperti tadi yang saya terangkan bahwa untuk masuk Trabas itu dia mesti melalui dulu proses diklat. Oke. Setelah proses diklat, dia juga selesai itu dia mesti melakukan exploring. Oke. Exploring itu dia penjelajahan dan dia mesti bisa menyelesaikan karya tulis penjelajahan tersebut Oke. dan mesti melakukan presentasi. Dari Presentasi mana mereka juga? presentasi Baik. juga begitu. Daftarnya ke Ke sekretariat. sekretariatan. Oke, nanti disounding barangkali di akhir. Di sini siapa yang barangkali paling angkatan paling muda? Adakah? Yang paling muda siapa? Ada angkatan BP ini paling Angkatan bungsu. BP. Oke, silakan. Angkatan BP deh saya mau ajak bicara kalau begitu. Ini Kang siapa tadi? Farid, Kang Farid. Oke, Kang Farid. Tahun berapa bergabung? Baru tahun sekarang 2013. Baru tahun 2013. Pengalamannya seperti apa sih masuk di Trabas? Mungkin awal motivasi saya masuk pertama mungkin saya kenal sama Uhi ya. Oke. Kita sengaja kenal sama Uhi, diajak, ternyata di sana mulai terasa oh ternyata banyak hikmah yang diperoleh gitu kan. Minimal hikmahnya macam gini. Kita pengalaman dari silaturahmi menambah, terus Oke. pengalaman dari di lapangan kita jam terbang, terus ilmu-ilmu yang di wawasan di lapangan kita bisa peroleh dari rekan-rekan sharing lah gitu, sharing. Oke, Kang Farid awalnya kenal dengan Mang Uhi Uhi. awalnya gitu. Kalau Kang siapa? Kang Edi, mangga silakan. Motivasi apa sih yang mendorong akhirnya Kang Edi ingin turut bergabung di Trabas ini? Kalau motivasi saya sebenarnya masalah kekeluargaan aja. Kekeluargaan. Yang Oke. pertama itu, yang kedua kita punya etika dalam berkendara, Oke. terutama untuk kendaraan off-road, karena tidak semua kita melalui hutan gitu kan, kita melalui kawasan penduduk, yang penting kita punya etikanya. Oke, Nah, intinya luar seperti biasa. itu. Masih dalam program Halo Bandung Pagi dan masih disiarkan langsung dari halaman kantor pemerintah Kota Bandung. Dan kita masih akan berbicara lebih lanjut lagi terkait event yang akan segera diselenggarakan oleh Trabas, bertajuk Trabas Merdeka yang ke-11. Ini merupakan event yang ke-11 kalinya diadakan dengan tajuk yang sama, yaitu Trabas Merdeka, dan digunakan juga untuk salah satunya awalnya begitu untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ternyata anak-anak trail pemirsa memiliki cara yang khusus untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Cara khusus seperti apa lagi yang akan mereka sajikan di event tahun ini? Kita bicara langsung saja kepada Mang Uhe. Silakan Mang Uhe, bisa diceritakan lagi lebih lanjut terkait persiapan dari Trabas Merdeka yang ke-11 ini. Untuk persiapan Pak Cece yang sudah mempersiapkan dari Oke. awal, dari mulai survei dibantu dengan teman-teman. Ini silakan Pak Cece. Oke, Pak Gimana Cece, jalur silakan kalau seperti gitu. apa? Ya, kita melakukan persiapan untuk setiap event itu paling tidak 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan dari pencarian jalur lalu sampai dengan persiapan-persiapan jalur ya atau masyarakat yang kita lalui di jalur tersebut. Artinya harus minta izin dulu begitu apa bagaimana? Ya, kita dari mulai instansi yang berwenang sampai dengan wilayah-wilayah atau rumah-rumah, teras-teras penduduk yang kita lewati, kita mesti izin Oke. dulu. Gitu. Oke, dan so far itu sudah terhandle dengan baik. Sejauh apa persiapannya? Sudah, kalau katakanlah parameter sampai 100%, ini sudah berapa persen? 100%? Karena ini penyelenggaraan tinggal hanya beberapa hari, ini alhamdulillah 99,9% jalur sudah siap, Oke. perizinan juga alhamdulillah telah siap. Kita tinggal gas saja. Oke, bagaimana dengan peserta yang mendaftar? Sudah banyak kah? Memang event Trabas ini agak unik. Kita hanya mengajak rekan-rekan untuk melakukan satu aventurir. Tidak ada embel-embel hadiah ataupun door prize dan sebagainya. Oke. Jadi ini yang mendaftar itu orang-orang murni yang memang ingin beradventur. Oke. Dan yang untuk yang berpetualang gitu ya. bertualang. Nah, yang kebetulan yang pada saat ini kita mencoba ke satu wilayah yang memang kita cari yang agak sedikit pemukiman untuk tidak mengganggu dan Oke. mereka juga mungkin bisa bereforia dengan motornya. Oke. Ini selama 3 hari. Selama 3 hari ya? Selama 3 hari. Selama 3 hari. Saya belum membaca teknisnya seperti apa. Nanti akan menginap di gunung kah atau bagaimana? Atau di rumah-rumah warga sekitar yang tadi sempat diceritakan? Ini ada satu wilayah memang kita sangat sedikit sekali rumah Oke. penduduk, jadi kita menyiapkan tenda peleton
Oke, kita membuka tidur camp di situ ya? sana, ya kita Oke, tidur wah, di sana. Ini tentunya akan menjadi sangat menarik dan bagi Anda pemirsa setia PJ TV yang barangkali tertarik untuk bergabung begitu, memiliki jiwa-jiwa adventure yang sama, boleh langsung daftar ya. Bisa langsung daftar di Kemana sekretariat atau di beberapa tempat pendaftaran. Mungkin Mang Uhi tahu di mana Oke, aja Pak Mang Uhi. Uhi, silakan. Properti motor ada pendaftaran di Akai Motor juga Oke. di Variasi MX. Oke. Di Itu Lingkop. lokasinya di mana-mana saja? Itu seputaran Bandung, Seputaran Bandung ya. Terus di Ong Motor juga ada di Pro Motor, sama di Sekretariat Trabas di Setra Salimo. Oke. Ini semua rekan-rekan yang di sini sudah pernah mengikuti Trabas Merdeka? Sudah? Pasti sudah ya? Pasti sudah, soalnya sudah 11 tahun ini berjalan. Di antara ke 1 sampai ke 10 begitu, ini mana yang paling menarik menurut akang-akang? Siapa nih mau berbagi cerita? Siapa? Oke, silakan. Silakan. Yang mana nih yang paling berkesan? Trabas ke-1, ke-2, ke-3? Menurut saya yang paling berkesan ya dari pertama juga kita sebagai anggota sendiri berkesan pastilah. Oke. Semuanya juga berkesan. Berkesan. Ada cerita menarik apa saja nih yang paling unik barangkali pernah dialami? Ya, kalau saya selalu jadi panitia begini ya. Oke. Ya cerita menarik ke kemalaman udah pasti, pulang subuh udah pasti, Oke. finish pasti selalu kalau kita sebagai panitia pulang subuh Itu pasti hal yang harus biasa ya? Soalnya Oke. kita ingin peserta semua puas, aman. Jadi nggak ada masalah. Oke. Iya. Dan selama 10 tahun pengalaman ini pernah menemukan kendala atau tidak? Selama ini Untuk penyelenggaraan acara ini ya? untuk selama ini kendala nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Kendala tidak ada ya, alhamdulillah, karena memang ini berkat persiapan yang dilakukan oleh Kang Cece sendiri berarti ya? Ya. Matang berarti ya? Persiapannya. Untuk rutenya gimana? Untuk Trabas Merdeka ini kita memang merancang untuk lama ya. Oke. Itu sekitar 6 bulan. 6 bulan? Ya, mungkin kalau orang lahir 9 bulan, kalau Trabas 6 bulan. Itu baru matang Oke. dia. Dan mungkin perlu diinformasikan untuk Trabas Merdeka ini itu kita sudah seperti mungkin udah menjadi event nasional. Oke. Karena pendaftar tuh selalu dari seperti kita juga sekarang dari Aceh, Medan, Oke, tidak Kalimantan. hanya dari Bandung berarti ya? Tidak Dari hanya dari Jawa Bandung. Barat artinya? Ini provinsi lain pun? Hadir di dalam event ini. Luar Karena biasa. memang ini event yang nasional lalu Skala nasional ya? terlama. Mungkin dia setiap event dia mempunyai pengalaman yang menarik dan akan menjadi parameter buat mereka menyelenggarakan event yang serupa Oke. di daerahnya masing-masing. Oke, artinya memang Trabas ini katakanlah menjadi percontohan bagi mereka-mereka barangkali ya, yang dari lokasi lain yang kemudian dari lokasi lain pun menyelenggarakan acara serupa seperti Trabas. Luar biasa, tepuk tangan dong kalau begitu untuk Trabas. Juara sekali. Jika kita berbicara rute begitu ya, yang dulu kan rutenya di Selalu di arah timur. arah di daerah timur. Sekarang seperti apa? Sekarang Rutenya di mana saja? ke arah barat kita berangkat mulai start dari Sukabumi, Sukabumi. lalu mengarah ke arah Bojong Lopang, Pelabuhan Ratu, Bagedur sampai ke finish itu Ujung Ujung Kulon. Dan finish akhirnya kita ada di daerah Panimbang. Oke. Ini panjang total keseluruhan rutenya ini berapa? Itu 360 km. 360 km ya. 360 km. Ini angka yang sangat fantastis buat saya. Yang perlu Itu bapak-bapak kakak tercarangkel gitu. yang perlu diketahui Udah biasa, biasanya kalau 3 hari itu hari terakhir itu hanya untuk menuju seremoni. Oke. Nah ini hari ketiga pun kita masih menempuh 120 km. 120 km ya. Ya, jadi luar biasa. bukan hari istilahnya ekstra, bukan. Oke. Tapi itu memang masih tracknya. Ternyata masih ada treknya, ditutup dengan seremoni. Ini Ditutup seremoni dengan seperti seremoni. apa? Maksudnya seremoni ada Mungkin upacara atau mungkin api unggun atau apa? Mang Uhi. Seperti apa? Ada ya, kita ada ngadain api unggun, silaturahmi dengan teman-teman di seluruh Indonesia yang hadir Oke. di event Trabas Merdeka ini. Karena event ini ditunggu sekali Oke. dengan off-roader sejati dari Indonesia ke event ini. Karena event ini memerlukan stamina tinggi untuk 3 Baik. hari. Baik, Gitu. saya mungkin sangat terkejut ya dengan ternyata total rute atau panjangnya begitu yang mencapai ratusan kilometer. Tetapi bagi para off-roader ini adalah sesuatu yang menarik, tentunya ini juga menjadi tantangan besar begitu ya. Oke Kang, dan jika memang kenapa tadi ada rute-rute yang dipilih, kenapa sih sampai ke Provinsi Banten untuk yang tahun ini?
Ya, Cece mungkin kenapa pergi ke sana kita? Ya mungkin alasan awalnya kita biasanya rute yang kita pakai itu menjadi wilayah-wilayah wisata untuk para off-roader. Biasanya kalau kita wilayah itu dibuka, itu mereka setelah itu melakukan napak tilas dengan teman-teman yang tidak ikut. Nah ini diharapkan kita bisa membantu ikut mengembangkan wilayah pariwisata di daerah Banten. Karena saya lihat di Banten itu di wilayah Bagedur, lalu sampai ke Binuangen, Cibaliung sampai dengan Panimbang, itu banyak sekali wilayah-wilayah wisata dan disiapkan sarana-sarana wisata itu banyak yang sedikit kurang terpakai. Nah, diharapkan dengan kita karena pergi ke sana mungkin belum mengenal ya. Padahal belum lokasi mengenal. tersebut ini punya potensi yang sangat besar. Nah. Seperti Bagedur, kita akan masuk ke satu pantai yang luasnya aja sampai ke bibir pantai itu bisa 1 kilometer. Sangat luas sekali. Ternyata kita punya pantai yang sangat luas. Wow, dan Trabas ini ternyata mungkin bisa menjadi salah satu ajang untuk juga memperkenalkan kepada masyarakat luas ya, bahwa Indonesia khususnya di lokasi-lokasi tersebut masih punya potensi yang masih bisa menjadi sarana pariwisata begitu. Betul. Terus ada satu lagi yang menarik di wilayah Binuangen, kita akan berjalan di atas bukit pinggir pantai. Jadi kita melihat bibir pantai dari atas ketinggian. Itu jalurnya flat. Kurang lebih 30 km. Tidak ada hambatan pemukiman dan jalurnya minimal 5 meter. Minimal. Ada yang sampai 10 meter itu. Bagi para off-roader ini akan menjadi kenikmatan yang maksimal begitu ya. Wah, mantap. Jalanannya flat, kami lurus, flat, saya lurus di bukit. Gaspol itu biasa nih. Gaspol lupa segalanya nih. Itu dari tua sampai muda mereka gila kalau sudah di jalur. Cuman kita selalu berpegangan ke safety ride itu ada ya. Safety riding instrumen ya. Dan ini salah satunya barangkali ya. Safety riding instrumen. Boleh jelaskan nih oleh Kang Cecep deh atau Kang siapa nih yang paling depan? Ini apa saja nih? Kang Ao, enggak? Safety riding instrumennya apa saja nih? Ini mungkin body protector ya. Siapa mungkin ya body protector. Ini helmnya juga. Body protector untuk menjaga tubuh juga, badan. Kalau jatuh atau kalau kena angin gitu? Enggak, kalau kita jatuh mungkin benturan, menjaga benturan juga. Yang ini? Ya. Biasanya kita juga pakai ini apa namanya keni. Keli ya, keni. Keni. Oh, contohnya ada ya? Ada contoh ini seperti ini. Wah, ini baik sekali nih, langsung dibuka. Ya. Boleh ditunjukkan saja barangkali ya. Kameranya ya, boleh di-shoot ke. Nah. Ini fungsinya untuk melindungi kaki juga, melindungi kaki. Ini untuk melindungi kaki. Ya, dari benturan juga. Sama. Sepatu tinggi. Biasanya pakai. Pelindung untuk sikut ya. Sikut. Ini helm Anda mungkin sudah tahu, tapi helmnya khusus ya. Helm khusus. Sama paling ini goggle ada tambahan. Untuk melindungi mata dari debu, batu juga mungkin. Disebut dengan goggle ya, sarung tangan untuk melindungi tangan. Ya, glove juga pakai kita sebutkan glove, sarung tangan. Luar biasa. Kita akan bicara lebih lanjut lagi kalau begitu. Ini safety riding instrumen ini sudah dijelaskan satu persatu oleh Kang Ao, dan terkait event yang sangat akbar ini, Trabas Merdeka, kita akan bicara lebih lanjut lagi pemirsa tentunya setelah jeda pariwara berikut ini. Jadi tetaplah bersama kami dalam Bareng Pagi. Kami pemirsa masih dalam program Halo Bandung Pagi dan masih disiarkan langsung dari halaman kantor pemerintah Kota Bandung. Jika Anda tertarik untuk bergabung dengan salah satu, ini sebuah komunitas motor trail paling tua, paling dewasa di Kota Bandung, dan tentunya ini sudah menyelenggarakan event-event dengan skala nasional. Mendunia barangkali sebentar lagi. Anda boleh langsung saja menghubungi beberapa alamat yang akan di-share oleh narasumber kita hari ini. Bagaimana caranya untuk bisa bergabung, dan terlebih ini terdaftar di acara Trabas Merdeka yang sebelah, Adventure and Brotherhood. Ini tepatnya di Ujung Kulon ya? Ujung Kulon, betul. Pada tanggal 5, 6, dan 7. 5, 6, dan 7 September 2013. Bagaimana nih supaya masyarakat yang Adi tampaknya cukup banyak tertarik begitu untuk bergabung di event ini gitu? Itu teman-teman off-roader di Jawa Barat umumnya atau di mana saja bisa bergabung dengan kami. Bisa di Sekretariat Trabas Setra Salimau, Surapati Motor, Jalan Surapati, itu ada terpapang di sana iklan. Terus di Lingkrop itu di Kiara Condong, di Variasi MX,
di Cimahi, Taman Mutiara Cimahi, itu terpampang sekali Paris CMX besar sekali di sana. Terus sama promotor itu di Jalan Kopo arah ke Margahayu Raya di sana. Oke, kalau begitu Anda cari lokasi-lokasi terdekat untuk pendaftaran tersebut ya. Tadi ya, sudah disebutkan. baliho besar juga itu bisa dilihat di sana. Oke, bisa dilihat langsung di baliho-balihonya dan tampaknya juga ini akan banyak yang tertarik begitu Kang ya. Kalau begitu supaya lebih banyak lagi yang tertarik, gambaran rutenya seperti apa sih selain tadi ada pemandangan menakjubkan? Adakah gambaran yang tadi kan gambaran jalanan yang enaknya gitu ya? Ya itu ada yang tantangannya nggak sih yang ada penyeberangan basahnya juga. Kita harus melewati sebuah sungai itu panjang sekali. Waktu survei itu tidak ada jembatan dan rakit. Nah sekarang kami buat itu ada jembatan nih Pak ya. Sudah dibuat ya? Perahu kami jajarkan di sana untuk seperti rakit itu bisa nyebrang nanti. Itu menarik sekali buat adventure ini beda. Dengan barangkali ada pemirsa setia PJTV juga yang sempat ikut begitu di acara Trabas Merdeka ini. Jika boleh kita perbandingkan, tingkat kesulitannya lebih sulit yang mana sih, yang ini sama yang sebelum-sebelumnya? Rutenya ya, jika kita baca. Kalau tingkat kesulitan di dalam aktivitas off-road itu sangat relatif sekali. Sangat relatif sekali. Cuman kami di sini memang menyajikan juga beberapa handicap. Ya mungkin seperti bagaimana kita masuk. Biasanya handicap yang sekarang kita sajikan itu kalau bahasa Sundanya ngaraas, itu kita turun ke sungai lalu dia mesti naik lagi ke atas. Itu terus ada beberapa juga turunan yang memerlukan skill yang cukup mumpuni untuk itu. Nah, mungkin ini sekalian aja karena memang kita juga menyajikan beberapa handicap yang mempunyai resiko sangat relatif sekali, beda-beda setiap orang. Saya menganjurkan untuk mempergunakan body protector yang lengkap. Mulai di dengkul, dada, kaki sampai atas kepala. Dan untuk mempergunakan helm itu full face. Full face karena di sini ada selain handicap, ini ada beberapa tempat yang bisa mengembangkan kecepatan yang tinggi dan mungkin juga perlu satu pengamanan yang tinggi juga. Yang tinggi juga, yang maksimal juga. Maksimal begitu, juga, betul. Jika memang ada pemirsa setia PJTV juga yang tertarik untuk mengikuti event ini, namun sangat disayangkan ternyata pada tanggal 5, 6, 7 September tersebut mereka berhalangan hadir. Rencana ke depan, tahun depan akan diadakan hal serupakah gitu? Tahun depan akan diadakan, itu Trabas Merdeka ini ditunggu tiap off-roader. Karena kami itu berbeda-beda lokasi. Dan kami yang tadi Pak Cece bicarakan belum pernah napak tilas. Mudah-mudahan kami selalu menyajikan jalur yang baru di daerah lain. Dan rutenya selalu bikin penasaran off-roader. Pasti penasaran. Tunggu kira-kira di mana nih ya? Kalau untuk yang ini sudah ketahuan sekarang rute-rutenya kemana saja. Harapan kalau begitu ke depannya seperti apa dari Trabas sendiri untuk organisasi, untuk masyarakat, untuk lingkungan, silakan. Ketuanya akan kita panggilkah ini? Kita sudah masuk segmen terakhir, kita panggil kalau begitu Pak Ketuanya, Ketua Umum. Ayo silakan, mangga Pak Yan. Boleh Pak, langsung Pak. Berseragam tampaknya ini. Boleh Pak, silakan. Ini tampaknya kita harus panggil dan diberikan semangat. Tepuk tangan dulu dong untuk Ketua Umum kita. Iya, Ketua Umum. Dipakai saja jaketnya Pak, boleh. Tampaknya ini agak sulit untuk pemancing Ketua Umum hadir di depan kamera ya. Dia apa seperti lagi dinas. Jika kita bicara sosok Ketua Umum yang sekarang, Pak Yayan ya? Pak Yayan. Siapa Pak Yayan sih? TRD itu. Dari pandangan rekan-rekan dari Trabas sendiri. Ini humoris sekali, orangnya keras. Maksudnya keras di sini, tegas, itu yang selalu kami harapkan dari petua-petua mereka itu. Dia itu ya seperti kita harus dituruti karena itu seperti leader kita di sana. Pak Yayan ini dari angkatan? Dari angkatan 0. Angkatan yang 0, angkatan pendiri 0. Juga berarti? Angkatan 0. Pendiri cuma ada 7 orang, angkatan 0. Ini tampaknya sudah bergabung Pak Yayan. Selamat pagi Pak, apa kabar? Baik-baik. Ini dia pemirsa, barangkali silakan Pak di sebelah sini. Ini dia pemirsa sosok Ketua Umum yang tadi sudah sempat diinformasikan Pak Yayan. Harapannya kalau begitu Pak, sekaligus menutup perjumpaan kita di pagi hari ini, untuk harapan kepada Trabas sendiri seperti apa ke depannya, beri harapan untuk masyarakat, silakan. Baik, terima kasih. Kami mengucapkan kepada PJTV dan kepada
sponsor untuk Trabas Merdeka ini. Kami untuk harapan kami untuk Trabas ke depan adalah sebagai pelopor daripada komunitas-komunitas yang ada di Jawa Barat maupun ada seluruh Indonesia. Dan kami menghimbau kepada rekan-rekan untuk selalu eksis dalam kegiatan cinta lingkungan, karena kan untuk Trabas identik dengan hutan. Dan kami menghimbau kembali kepada rekan-rekan untuk ikut berpartisipasinya, karena untuk Trabas Merdeka 11 ini adalah kami memberikan yang terbaik untuk TM-TM sebelumnya dan memberikan kepuasan kepada peserta, dan kami selalu memperhatikan cinta lingkungan ya, Pak Tete. Dan untuk trek-trek yang sekarang mungkin agak sedikit berbeda, dan ini akan memberikan kepuasan kepada peserta. Oke. Untuk pendaftaran kami udah menyiapkan untuk panitia, untuk di sekretariat maupun di Surapati Motor atau Acai Motor, Variasi MX, Promotor maupun Tingkrop Motor X. Tapi kami masih memberi kesempatan kepada rekan-rekan untuk yang ikut berpartisipasi di hari pertama pun kita masih menerima, karena ini trek ini sangat bagus sekali. Saya bisa menjamin. Kalau untuk biaya pendaftaran ini 1.250.000, namun untuk etape kedua kita masih membuka ya, Pak Cece ya, di hari kedua di Pelabuhan Ratu. Mungkin masalah biaya untuk hari kedua bagaimana Pak Cece? Ini sesuai dengan beberapa order mungkin ya. Oke, karena banyak sekali peserta yang banyak bekerja di instansi dan sebagainya, dia punya libur hanya di hari Jumat Sabtu. Oke. Jadi kalau dia bolos 2 hari, Kamis mungkin agak repot. Dia banyak sekali order, kita pingin berangkat dari Pelabuhan Ratu. Jadi dia 2 hari. Oke, ada biaya yang berbeda begitu ya? Biaya berbeda, dan silakan mendaftar di Pelabuhan Ratu di Hotel Agusta. Di Hotel Agusta, iya, karena kita punya tiga pendaftaran, jadi 5 sampai 31 itu 1 juta. Untuk yang sekarang itu 1.750.000. Lalu hari ketiga itu 1.500.000. Oke. Atau untuk informasi lebih lanjut, adakah nomor telepon yang bisa dihubungi Pak? Kang Cece enggak? Nomor telepon yang bisa dihubungi untuk informasi lebih lanjut? Mungkin bisa menghubungi langsung aja ke Sekretariat Trabas. Mungkin di kita juga sudah di media-media sosial sudah ada untuk kontak person untuk pendaftaran. Baik, terima kasih untuk informasinya, dan bagi Anda pemirsa Setia PJTV yang tertarik boleh langsung menghubungi alamat-alamat yang sudah ditujukan. Terima kasih untuk ini rekan-rekan, dan akhirnya kita berhasil ya mengajak Pak Ketua. Beda ya kalau Ketua sudah berbicara, ini langsung fokus. Asik. Terima kasih untuk seluruh anggota Trabas yang hadir di Halo Baru Pagi, dan pemirsa tampaknya informasi tersebut juga sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yayan. Wah, lagi